Jumpa lagi teman-teman. Dalam kali ini diskusi kita adalah mengenai jam jemur matahari. Kenapa jam jemur matahari? Karena pertanyaannya selalu muncul lagi, ini pertanyaan abadi. Jam berapa, jam berapa, jam berapa? Singkatnya ada dua kubu. Kubu yang bilang jemurnya pagi atau sore, jam 7 sampai jam 9 atau jam 4. Dan kubu kedua adalah yang tengah hari. Kita bicarakan masing-masing ya. Kubu yang pagi itu, yang 7 sampai 9 dan sore hari, itu mesti dijelaskan bahwa kalau pagi hari itu yang ada ultraviolet A, ya, hampir tidak ada ultraviolet B. Ultraviolet A itu tidak membentuk vitamin D. Ultraviolet A karena itu tidak terlalu panas, tanpa sadar Anda kena ultraviolet A banyak, ya. Itu akan menyebabkan kulit keriput, age spot, bintik-bintik di kulit, dan juga penuaan kulit lain, dan juga akhirnya bisa menyebabkan kanker kulit. Oke ya. Kalau yang siang bagaimana? Kalau siang itu sebenarnya yang terbaik adalah jam 12. Karena disitulah puncak ultraviolet B yang menghasilkan vitamin D. Kalau Anda mau tawar boleh. Jam 10 sampai jam 2. Kenapa? Batasannya sebenarnya begini. Yang terbaik adalah pada saat Anda jemur untuk tahu bahwa ultraviolet B Anda maksimal, itu adalah tidak ada bayangan pada saat jemur, yaitu jam 12. Tetapi kalau jam 10 atau jam 2 masih boleh. Karena kalaupun ada bayangannya itu harus lebih pendek dari tinggi badan Anda. Berarti Anda masih membentuk vitamin D. Cuma mesti dijelaskan, walaupun itu sangat banyak vitamin D-nya, tapi kita tidak bisa lama, paling 5-10 menit ya. Karena ultraviolet indeksnya tinggi kan, sangat terik matahari. Jadi karena tidak bisa lama, akhirnya sudah disimpulkan oleh banyak penelitian, jam berapapun Anda jemur, mau pagi, mau sore, mau tengah hari, kadar vitamin D darah Anda hanya akan mencapai 40 nanogram per mililiter. Makanya kembali lagi kepada kriteria atau target yang Anda mau capai. Kalau Anda puas dengan 40-an, ya boleh silahkan lakukan. Tapi mesti jelas bahwa 40 nanogram per mililiter itu hanya efektif untuk mencegah penyakit rickets, penyakit tulang lunak pada anak-anak, dan juga baik untuk penyembuhan patah tulang. Tetapi untuk melawan penyakit-penyakit autoimun, penyakit jantung, berbagai macam kanker, meningkatkan imunitas terhadap infeksi bakteri dan virus termasuk COVID-19 sekarang dan lain-lain, perlu yang optimal. Optimal itu pendapat para ahli vitamin D adalah 100 bahkan sampai 100 ke atas, yaitu 100 sampai 140. Jangan khawatir sekali lagi tentang keracunan. Keracunan itu 300 nanogram per mililiter dan kita sudah buat patokan jangan lebih dari 150 nanogram per mililiter. Jadi kembali, hidup itu pilihan, silahkan pilih. Anda mau berapa? Kalau Anda puas 40, silahkan. Renu Mahtani udah bilang, Dr. Renu Mahtani dari India, bahwa jemur saja paling 40-an. Tergantung, kalau saya tidak puas, saya mau 100 lebih. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Terima kasih.